Halo semuanya, selamat datang di podcast Suara Pendidikan. Hari ini bersama aku, Tati, Dan aku Otniel. Sophia, aku Dian, aku Mailan. Jadi hari ini kita akan membahas topik tentang pendidikan di Indonesia. Mengingat udah banyaknya upaya yang dilakukan oleh pemerintah ya untuk pendidikan di Indonesia ini. Oke, tanpa basa-basi langsung aja kita mulai pembahasannya. Oke, sebelum masuk ke perdebatan atau pembahasan ya yang mungkin ya bukan perdebatan, aku mau tahu pendidikan di Indonesia tuh gimana sih sekarang kondisinya? Oke, untuk mengenai pendidikan di Indonesia nih. Jadi pendidikan di Indonesia ini ada banyak tantangan yang lagi dihadapin oleh Indonesia. Jadi Indonesia ini kan memang negara kepulauan yang artinya luas, terus terpencil juga. Nah, akhirnya susah juga untuk Indonesia ini bisa diratakan dalam hal pendidikan ini, terutama yang 3T itu tadi. Padahal di tujuannya di UUD 1945 itu adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi ini suatu tantangan yang besar bagi Indonesia, gitu. Oke, tapi penyebab utamanya tuh apa sih? Menurutku ada banyak penyebabnya ya, mulai dari rendahnya anggaran pemerintah di masa lalu, infrastruktur yang kurang merata, terus rendahnya kesadaran masyarakat tentang betapa pentingnya pendidikan itu. Terus ada juga budaya menikah muda ya. Terus ada juga memprioritaskan pekerjaan anak yang menurutku itu cukup menghambat pendidikan. Lalu kan anak-anak sering dimintai orang tuanya untuk membantu ekonomi keluarga, terutama di bagian pedesaan-pedesaan itu sering terjadi. Iya sih banyak ya, kalau kita perhatiin udah banyak kan yang kayak gitu. Tapi untuk kita bahas soal pemerintah ya sekarang ya. Upaya pemerintah untuk memajukan pendidikan di sini tuh apa sih? Jadi ada beberapa upaya yang udah dilakukan pemerintah, yaitu ada program wajib belajar 12 tahun yang memastikan semua anak di Indonesia itu mendapat pendidikan dasar hingga menengah. Lalu ada juga program Kartu Indonesia Pintar atau KIP yang ditujukan untuk membantu siswa dari keluarga kurang mampu. Lalu ada juga dana BOS, yang dimana dana BOS itu digunakan untuk membantu biaya operasional sekolah sehingga dapat membantu mengurangi beban biaya pendidikan. Dan nggak cuma itu, pemerintah juga menyiapkan program LVDP, di mana program itu bisa mendukung mahasiswa untuk melanjutkan pendidikannya di jenjang magister ataupun doktoral di universitas terbaik yang mereka inginkan. Nah, dan program ini juga termasuk program yang bisa membantu meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Oh iya, sekarang pemerintah juga serius loh dalam meningkatkan kualitas guru. Nah, ada sertifikat guru, ada program profesi guru atau PPG untuk meningkatkan pendidik lebih profesional. Nah, contohnya itu di daerah terkecil, kita tuh ada program PPPK yang mengasih kesempatan guru honorer untuk menjadi tenaga didik resmi. Ya, memang upaya pemerintah ini bagus-bagus semua, tapi gak cuma asal dilaksanain aja. Jadi tetap ada landasan hukum yang mendasari upaya ini tetap berjalan. Contohnya ada di UUD 1945 yang pasal 31. Itu tuh isinya mewajibkan negara untuk memprioritaskan pendidikan dengan anggaran minimal 20% dari APBN. Gitu. 20% ya? Lumayan ya, berarti udah banyak dong, mulai dari kualitas guru tadi kan, terus habis itu ada anggaran juga, terus yang tadi yang beasiswa, terus 20%. Tapi dari banyaknya upaya-upaya dan effort yang dikeluarkan sama pemerintah ya, jelas ada kritik juga dong dari masyarakat. Iya kan? Apa sih kritiknya? Kalau boleh tahu? Ada beberapa kritik pastinya. Yang pertama itu banyak masyarakat di pedesaan masih kurang sadar akan pentingnya pendidikan. Nah, mereka tuh menganggap pendidikan yang tinggi itu tidak menjamin mereka mendapat pekerjaan yang layak. Selain itu juga ada kritikan pada kurikulum merdeka. Banyak juga yang menganggap orang tua itu merasa kurikulum ini itu sulit dipahami dan tidak relevan bagi anak-anak mereka. Padahal kurikulum merdeka ini menekankan pada pembelajaran berbasis kompetensi.
seperti berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi. Nah, kompetensi ini tuh relevan dengan kebutuhan dunia modern yang saat ini tuh terus berkembang, termasuk dalam dunia kerja dan juga kehidupan sosial. Terus juga ada kritikan dari masyarakat yang katanya di Indonesia tuh masih sangat minim dukungan terhadap anak berkebutuhan khusus. Bahkan diskriminasi sosial terhadap mereka pun masih cukup tinggi. Tapi untungnya pemerintah udah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mendukung pendidikan inklusif. Seperti di Program Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 70 tahun 2009 yang berisi tentang pendidikan inklusif. Nah, nggak cuma itu, ada juga kasus terkait penyalahgunaan program KIP, yang dimana beberapa penerimanya itu malah menggunakan untuk hal-hal yang tidak relevan terhadap pendidikan. Yang lagi viral itu ya kayak selebgram dapat ya. Ya, tapi dari semuanya itu yang gak kalah penting adalah peran orang tua. Nah, orang tua itu juga perlu untuk mengontrol juga pendidikan anak-anak di rumah dimanapun itu. Nah, tapi cuma 60% aja nih dari data kalau orang tua itu yang aktif mendukung proses belajar, misalnya di rumah, cuma 60% aja. Yang sisanya Lalu nggak tahu ya sisanya nggak tahu. Ya jadi berarti pendidikan di Indonesia tuh pendidikan rendah ya. Pendidikan rendah di Indonesia tuh jadi masalah yang kompleks ya di sini ya. Tapi walaupun segitu banyaknya upaya-upaya yang kalian sebutin, yang kita sebutin tadi, juga percuma dong kalau nggak ada kerjasama dari dua belah pihak kan ya pastinya. Jadi kalau emang cuman pemerintah doang yang effort dan segala macam ya pasti nggak bisa kan. Jadi keberhasilan buat pendidikan di Indonesia ke depannya itu bergantung pada kita semua kan. ya benar-benar. Terus ada peningkatan literasi, kolaborasi lintas sektor, terus ada penguatan di bagian pendidikan karakter. Nah, itu juga menjadi kunci untuk masa depan yang lebih baik. Nah, jadi kita semua ini punya peran masing-masing untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang lebih inklusif dan juga berkelanjutan. Ya, jadi harus dari semua belah pihak. Jadi mari kita mulai semuanya itu dari hal kecil, mulai dari misalnya mendukung pendidikan anak-anak di sekitar kita. Terus juga terus mendorong pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan serta akses pendidikan untuk semua masyarakat di Indonesia. Tanpa terkecuali ya. Ada teman lain barangkali? Gitu. Udah cukup jelas ya. Nah, oke. Kita rasa penjelasan dari kita dan pembahasan dari kita juga sudah cukup jelas dan mudah dimengerti ya. Kalau ada tanya-tanya, mau tanya apapun bisa tulis di kolom komentar di bawah ini ya guys. Terima kasih semuanya. Semuanya, Pak.